Intrut pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2020. Senang sekali kami dapat menyapa Anda sore ini. Hari ini adalah siaran kami yang ke-156. 154, mohon maaf. Bagaimana keadaan Anda hari ini? Kami selalu berdoa, kita semua boleh berada dalam lindungan Tuhan. Baik saudara, kita akan segera mulai acara kita pada sore hari ini. Kita akan buka dengan doa, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang maha kasih dan maha mulia. Kembali kami menghadap hadirat-Mu untuk selalu kami mau mengucap syukur. Kami mau berterima kasih atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu hingga saat ini. Kami boleh berada dengan keberadaan tubuh yang sehat sejahtera. Bapa dalam surga, kami mohon Bapa menyertai acara ini Tuhan. Kami akan belajar bersama untuk mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tuhan kiranya pimpin acara ini agar boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja Bapa, agar nama-Mu selalu boleh dipermuliakan di dunia ini. Terima kasih, inilah doa kami ya Bapa, yang kami sudah minta hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik saudara, kita akan seperti biasa telah hadir di studio bersama dengan kami Saudara Melki Daleno yang akan segera kami sapa ini. Selamat sore Pak Melki. Selamat sore Pak. Gimana kabar Pak Melki? Puji Tuhan. Iya. Apa topik kita sore hari ini? Ya, topik kita pada sore ini masih dalam judul minggu lalu, yaitu apakah Anda menjadi seorang Kristen sesuai petunjuk perjanjian baru, yaitu sesuai dengan baptisan Kristus atau tidak, seperti itu. Baik, kita akan segera mulaikan pelajaran kita. Kita akan mendengarkan bersama. Nanti kami akan buka juga line interaktif bagi Bapak Ibu sekalian yang akan ikut bergabung dengan kami di sini. Silakan menghubungi kami di 0811434537 0811434537. Baik Pak Melki, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Selamat sore saudaraku, selamat berjumpa lagi di sore ini dalam acara interaktif rohani di dalam kekristenan perjanjian baru dalam rubrik Life in Truth, hidup dalam kebenaran di radio kesayangan kita Trendy FM. Saudaraku, minggu yang ke-153 lalu kita telah membahas poin pertama dari judul kita, apakah Anda menjadi orang Kristen sesuai petunjuk perjanjian baru, yaitu dibaptis sesuai dengan perintah Kristus. Dan saudara, poin pertama menekankan bagaimana Allah dan Kristus menginginkan kualitas rohani adalah harga mati untuk kita mendiami sorga. Olehnya kita tidak boleh lagi seperti dikatakan oleh Petrus, saudaraku, dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Dikatakan demikian, saudaraku. Orang yang sudah terlepas daripada najis dunia oleh sebab pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, lalu berpaling lagi atau berbalik lagi kepada perbuatan dosa, maka mereka terjerat lagi, maka hal yang akhir akan lebih jahat daripada yang awal. Karena terlebih baik tidak mengenal jalan yang benar daripada sesudah mengenal jalan yang benar lalu murtad atau berbalik kepada najis dunia dan tidak tinggal dalam hukum yang sempurna, maka sudahlah berlaku ke atas mereka itu seperti perumpamaan yang benar, yaitu anjing berbalik menjilat muntahnya dan babi yang dimandikan balik berkubang di dalam kubangannya. Saudaraku, Allah tidak ingin seorang Kristen yang abal-abal atau orang Kristen yang ingin mau masuk surga harus mengikuti kemauannya atau kedagingannya. Allah selalu menegaskan kebenaran dan kejahatan tidak akan pernah berjodoh. 2 Korintus 6 ayat ke-14. Seorang Kristen yang melakukan 50% hidup benar dan 50% hidup cemar, maka pasti saudaraku, saya dan saudara tidak akan mewarisi surga. Itu namanya suam-suam, yaitu orang Kristen yang suam-suam kuku. Dan orang Kristen yang suam-suam kuku pasti dimuntahkan oleh Kristus, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 sampai 16. Dan saudaraku, saat sore ini kita akan membahas poin yang kedua. Tapi sebelum kita akan membahas, saudara, poin kedua ini, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 4 ayat 23 dan Matius 15 ayat 18 sampai 20. Dalam terjemahan lama dikatakan demikian. Amsal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu terlebih daripada segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya terpancar segala mata air hidup. Kemudian Matius 15 ayat 18 sampai 20 dikatakan, tetapi barang apa yang keluar dari dalam mulut, itulah datang dari dalam hati,
maka itulah yang menajiskan orang. Karena dari dalam hati itu pun keluar pikiran yang jahat, bunuhan, zina, persundalan, pencurian, saksi dusta, hujat. Segala hal itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tiada berbasuh tiada menajiskan orang. Saudaraku, tujuan daripada poin kedua ini adalah memberikan pengetahuan kepada kita sebagai orang Kristen yang telah mentaati ajaran Kristus, ya, setelah menerima kehidupan yang baru, yaitu dibaptis. Roma pasal 6 ayat 3 dan 4 berarti memiliki gaya hidup yang kerohanian yang baru, saudaraku, dalam Kristus. Ini berarti bukan lagi orang berdosa, tetapi disebut orang suci. 1 Korintus 1 ayat 2, 2 Korintus pasal 1 ayat 1. Kemudian disebut warga negara kerajaan Allah, Kisah Rasul 14 ayat 22, dan juga disebut dengan orang yang diselamatkan, Markus 16 ayat ke-16, Kisah Rasul 2 ayat 47. Mengapa disebut orang suci? Dan mengapa disebut warga negara kerajaan Allah? Dan mengapa disebut orang yang diselamatkan? Saudara, karena dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan Kolose 1 ayat 13, kita telah dipindahkan Allah dari kuasa kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Sehingga dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9, saudaraku, kualitas orang yang dipindahkan dari kerajaan setan ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya adalah pertama, yaitu keluarga yang terpilih. Kedua, imamat yang berkerajaan. Ketiga, bangsa yang kudus. Keempat, kaum milik Allah sendiri. Saudaraku, kualitas-kualitas ini yang harus kita ajarkan kepada semua orang. Dan kita harus mengajarkan sesuai dengan konteks perjanjian baru. Dan ini, saudara, menunjukkan kepada kita bahwa kita harus mengajarkan sesuai dengan apa yang Yesus mau dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, di sini menunjukkan kepada kita bahwa kita membuka interaktif ini memberikan penerangan yang pasti bagaimana perjanjian baru mengarahkan seluruh umat manusia untuk mencapai surga. Olehnya interaktif ini menjelaskan dan menjawab sesuai dengan perjanjian baru ajarkan, bukan berdasarkan asumsi, opini, atau tafsiran manusia. Olehnya penting seorang yang mengajarkan kebenaran memiliki penguasaan bahasa asli perjanjian baru, agar ia mengajar tidak melenceng dari inspirasi original wahyu daripada Parakletos, yaitu Roh Kudus atau penolong. Saudaraku, mari kita mengkonsentrasikan waktu kita sore ini dalam poin yang kedua ini. Poin kedua adalah menjaga kehidupan kekristenan dalam dunia ini adalah jaminan di kekekalan surgawi atau Shamayim. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, ketika kita menjadi orang suci dan maka kita diselamatkan dalam Kisah Rasul 2:47 dan Markus 16 ayat ke-16, maka kita harus menjaga hati kita sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita di Amsal 4 ayat 23 dan Matius 15 ayat 18 sampai 20. Saudaraku, mengapa kita harus menjaga hati kita? Jawabannya adalah pertama, karena hati kita adalah sumber atau terpancarnya segala mata air kehidupan. Dalam Amsal 4 ayat 23, ketika kita menjaganya. Tetapi kedua, dari dalam hati kita juga kita bisa memilih untuk memunculkan ide negatif yang menimbulkan dosa. Seperti dikatakan dalam Matius 15 ayat 18 sampai 20. Dari dalam hati bisa keluar pikiran jahat, yaitu bunuhan, zina, persundalan, pencurian, saksi dusta, hujat. Segala hal ini menajiskan orang, saudaraku. Saudara, hati yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Matius pasal 15 ayat 18 sampai 20 dalam bahasa asli Yunani atau Greek adalah kardia. Yang artinya hati yang dimaksudkan oleh kardia sini dalam bahasa Yunani adalah dalam pikiran. Dalam Filipi 1 ayat 8 ayat ke-7 Paulus menjelaskan. Jadi saudara dan saya memikirkan yang menimbulkan kebaikan atau dapat berpikir kebenaran, maka dari mulut akan keluar kebenaran, tapi asalnya itu dari dalam hati, yaitu dari pikiran saudara dan saya. Jadi kita dapat memilih untuk memunculkan dosa dari dalam hati
Ya, saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, mengapa orang yang sudah dibaptis dengan baptisan Kristus masuk ke dalam air, ketika ia berjalan dalam kehidupan yang baru, ia boleh jatuh ya lagi dan berdosa lagi? Jawabannya adalah karena sekalipun kita sudah dibaptis sesuai dengan perintah Kristus masuk ke dalam air, sekalipun kita mendapatkan anugerah, sekali lagi anugerah Roh Kudus, mengapa boleh jatuh kembali, saudara? Jawabannya adalah karena kita manusia diberikan kebebasan dan diberi pilihan. Saudaraku, kita manusia bukan robot, tetapi kita manusia diberi kebebasan oleh Allah. Sebagaimana Allah itu bebas, namun yang menjadi pusat atau sentral kita dapat berdosa kembali adalah ketika kita memilih dan pilihan kita itu jatuh pada pilihan yang salah atau pilihan yang berkonsekuensi pada dosa. Saudaraku, mengapa boleh terjadi seperti itu? Jawabannya adalah karena kita diberi kebebasan dan diberi kebebasan untuk memilih dalam dunia ini. Dan secara pasti pula bahwa kita dapat memilih mentaati kebenaran dan bertahan serta setia hidup dalam kebenaran karena pilihan kita jatuh pada pilihan yang tepat, yaitu memilih melakukan kebenaran. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, jadi saudara, semua hal yang sama halnya ketika kita telah memilih untuk mentaati ajaran Kristus dan kita mau melakukan baptisan Kristus masuk dalam air, dan setelah kita keluar dari dalam air, maka kita mengalami kehidupan yang baru sesuai dengan Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Tetapi sekalipun kita sudah hidup baru, tapi kalau kita memilih untuk tidak setia terus-menerus hidup dalam kebenaran, tidak setia hidup dalam kebenaran, maka yang harus disalahkan di sini bukanlah Allah, bukanlah pula Kristus, bukan pula malaikat, dan bukan pula para rasul, tetapi yang disalahkan di sini adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena kita memilih tidak mau setia hidup dalam kebenaran. Dengan demikian, saudaraku, jangan harap kita akan menuju kepada surga, karena surga itu kudus dan suci. Ya, kecuali kita mau bertobat, saudaraku. Kita adalah manusia yang diberikan kebebasan oleh Allah, dan kita dapat memilih mentaati kebenaran, dan kita dapat memilih melakukan dosa. Jadi kata kunci ada pada diri kita masing-masing, yaitu pikiran kita yang disebut hati dalam pikiran. Dan saudara, ini dapat dialami oleh siapa saja. Apakah ia orang kaya, apakah orang miskin, merdeka atau hamba. Mengapa demikian, saudara? Karena kita diberi kebebasan untuk melakukan apa saja. Tetapi kita harus tahu bahwa, saudaraku, bahwa setiap pilihan yang kita pilih, benar atau salah, pasti ada konsekuensi, ada akibat yang harus kita bertanggung jawab. Pertanggungjawabannya kepada Allah dan Kristus, apakah itu baik atau jahat. Penulis Ibrani katakan, satu kali manusia akan mati, kemudian datang hukuman. Ibrani 9 ayat ke-27. Dan Paulus menegaskan pula bahwa karena tak dapat tiada, kita sekalian akan jadi nyata di hadapan kursi pengadilan Kristus, supaya tiap-tiap orang menerima balasannya sebagaimana yang telah dilakukan oleh tubuh itu, baik atau jahat. 2 Korintus 5 ayat 9 ayat ke-10. Dan saudaraku, poin yang kedua ini memperingatkan kita sebagai orang yang memilih telah menjadi gereja Kristus, atau orang suci, atau orang kudus, atau warga negara kerajaan Allah. Ketika kita sesuai dengan petunjuk Kristus masuk dalam air, yaitu menurut perintah Kristus, yaitu kita telah dalam segi waktu kita sudah lama menjadi warga negara kerajaan Allah, atau gereja Kristus, atau orang suci. Tapi selagi kita diberi kebebasan, dan ketika kita memilih mentaati kebenaran, maka haruslah setia di dalam panggilan sebagai orang Kristen. Janganlah lalai atau jangan melalaikan, tetapi terus-menerus memperjuangkan keselamatan itu, saudaraku. Jangan sedikit pun kita melalaikannya. Karena ketika kita memilih tidak setia dalam mengerjakan keselamatan kita, maka secara pasti surga tidak dapat menerima jiwa kita, saudara. Mengapa? Karena kita tercemar oleh dosa.
karena kita tidak lagi mengerjakan keselamatan itu terus-menerus. Filipi 2 ayat 12, Ibrani 3 ayat yang keempat. Saudaraku yang saya kasih dalam Kristus, kita hidup di dalam dunia ini, dan sebagai orang Kristen yang memilih untuk setia secara konsisten, maka kita jangan memilih untuk diperbudak oleh keinginan yang disodorkan oleh dunia, yaitu keinginan mata, keinginan tubuh, hidup dengan kesombongan. 1 Yohanes 2 ayat ke-16. Tetapi seharusnya lah kita tetap konsisten melakukan kehendak Kristus, maka kita akan hidup kekal selama-lamanya. 1 Yohanes 2 ayat 17. Mengapa kita akan hidup selama-lamanya? Jawabannya, saudaraku, karena kita telah diperanakan pula, saudara, bukannya daripada benih yang akan binasa, melainkan daripada benih yang tidak akan binasa, yaitu dengan firman Allah yang hidup dan kekal. 1 Petrus 1:23. Saudaraku yang dikasihi Kristus, konsistensi menjadi orang Kristen dan tetap menjaga kekudusan serta kualitas hidup adalah sebagai syarat untuk jaminan di kekekalan surgawi atau samayim. Olehnya kita tidak bisa mencampur adukan kehidupan kudus dengan kehidupan dosa di dalam dunia ini. Mengapa, saudaraku? Karena Allah tidak menghendaki kita bersekutu lagi dengan perbuatan yang jahat. Paulus katakan kepada sidang jemaat Kristus di Efesus, jangan bersekutu dengan perbuatan yang jahat atau perbuatan gelap yang tiada berfaedah, melainkan lebih baik menyalahkan perbuatan jahat tersebut. Saudaraku, mengapa Paulus menegaskan demikian? Karena kita tahu bahwa kejahatan tidak akan pernah mewarisi surga. Bahkan Rasul Yohanes katakan dalam kitab Wahyu bahwa bagi orang yang penakut dan yang tiada beriman dan yang keji dan segala pendusta, pembunuh dan orang berzina dan orang berhobatan dan yang menyembah berhala, maka bahagianya itu ada di dalam laut yang bernyala dengan api dan belerang, yaitu mati yang kedua. Wahyu 21 ayatnya ke-8, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Kristus, mengapa kita harus menjaga kekudusan hidup sebagai orang Kristen dan sebagai orang kudus atau orang suci atau sebagai warga negara kerajaan Allah? Karena tujuan akhir kehidupan kita bukan neraka, tetapi surga dalam Filipi 3 ayat 20. Dan surga itu adalah tempat orang-orang yang menang, mempertahankan kebenaran yang hidup, yaitu hidup setia sampai mati, apapun yang terjadi. Sama seperti dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang Kristen yang setia, yang menjaga dan berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudaraku, ini menjelaskan kepada kita yang hidup dalam dunia ini bahwa ketika kita melakukan dosa, maka kita seperti orang telanjang yang memalukan karena dosa tersebut. Wahyu 16 ayat 15. Olehnya karena itu, saudaraku, berprinsiplah seperti di dalam Wahyu 14 ayat 12 sampai 13b. Dikatakan yang penting di sini adalah bertekun. Orang-orang yang kudus menurut perintah Allah dan iman kepada Kristus. Berbahagialah orang-orang mati yang matinya di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka itu boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka itu menyertai mereka. Saudaraku, inilah hasil akhir daripada orang-orang kudus apabila menjaga kekudusan hidup setiap hari sampai mati. Maka perbuatan yang benar yang selalu kita lakukan tiap hari selagi kita hidup dalam dunia ini akan menjadi saksi atau menyertai kita ketika berada di surga nanti. Dan ini, saudaraku, bukanlah dongeng atau fabel, tapi ini adalah fakta yang akan nantinya terjadi di dalam kekekalan nanti, sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis Wahyu. Olehnya setialah untuk selalu menjaga kekristenan kita dengan hidup kudus setiap hari. Janganlah hobi melakukan dosa, saudaraku, setiap hari, agar impian kita, yaitu surga, dapat
kita raih ketika kita tidak hobi melakukan dosa. Kesimpulannya saudara, semoga poin pertama dan poin kedua ini memberikan pembelajaran dan menguatkan iman kita bahwa pertama, kualitas kekristenan adalah harga mati yang Allah dan Kristus inginkan dalam kehidupan setiap pribadi orang yang telah melakukan baptisan Kristus masuk ke dalam air. Kisah Rasul 8 ayat 38 ayat dan 39. Kedua, menjaga kekudusan kehidupan kekristenan adalah modal sebagai jaminan di kekekalan surgawi. Karena ketika kita menang, maka Rasul Yohanes katakan, berbahagialah dan kuduslah orang yang mendapatkan bahagian di dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi, saudaraku, imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus selama 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 6. Saudaraku yang dikasihi Kristus, maukah saudara memerintah beserta dengan Kristus di dalam kekekalan surgawi? Hiduplah kudus setiap hari dengan firman Allah yang adalah benih yang tiada akan binasa. Dan biarlah firman Allah itu memerintah dalam hidup kita setiap hari, sehingga kebenaran firman Injil itu selalu menyempurnakan kehidupan keseharian saudara dan saya di dalam dunia ini. Dan jadikanlah firman Tuhan, yaitu Injil, sebagai pelita dan sulu bagi jalan kita agar mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu surgawi, yaitu samayim itu sendiri. Mazmur 119 ayat 105, 1 Petrus 1 ayat 23, 1 Yohanes 2 ayat ke-17. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Dan saudaraku, minggu depan kita akan membahas, maukah kita menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Amin. Terima kasih Pak Melki atas penyajiannya. Baik, jadi Pak Melki, intinya kekudusan itu, hidup kudus itu adalah harga mati ya. Harga mati yang harus dipertahankan bagi seorang yang mau menjadi pengikut Yesus ya. Dan untuk mencapai surga harus seperti itu. Iya, artinya kita tidak bisa main-main ya. Artinya kita tidak bisa mencampur adukan kehidupan duniawi dengan kehidupan surgawi nantinya ya Pak Melki. Dijelaskan tadi kan, jangan kita hidup itu 50% benar, 50% hal duniawi. Yang pasti bahwa itu dikatakan suam-suam. Iya, itu juga. Iya, betul apa yang firman Tuhan katakan, kita harus pilih panas atau dingin ya, jangan lau-lau ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bergabung bersama dengan kami buka line interaktif saat ini di 0811-434537. Silakan bagi Anda Bapak Ibu sekalian yang ingin berinteraksi dengan kami buka jalur berinteraksi dengan kami di 0811-434537. Pak Melki, ini sepertinya sudah ada SMS yang masuk ini. Saya bacakan nih Pak Melki ya. Shalom dari Rita di Kiniar Tondano. Wah, ini Ibu Rita ini yang penggemar setia kita ini. Ya. Apa arti mengasihi dengan sungguh-sungguh dan apa yang harus dilakukan oleh oikos nomos, oikumene maksudnya ini, pelayanan dan semua pengikut Kristus menopang dan menghargai mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Ya. Bisa nangkap Pak Melki? Ya, bisa. Baik, silakan Bu. Oke, terima kasih. Jadi kasih yang sungguh-sungguh adalah pertama-tama sebagai kita orang Kristen adalah mengerti tentang kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-7 itu dijelaskan oleh Rasul Paulus bagaimana sebenarnya kasih itu. Nah, ketika kasih itu kita ada dalam diri kita, dalam mindset kita, dalam pikiran kita, maka itu akan keluar dari dalam pikiran kita dengan sungguh-sungguh mempraktekannya di dalam kehidupan keseharian kita. Dan kasih itu tidak menuntut imbalan. Itu disebut bahasa Yunani agape, yaitu kasih yang tidak menuntut imbalan. Nah, kasih itulah yang harus kita praktikkan dalam kehidupan kita setiap hari agar kita memunculkan kehidupan pribadi Kristus di dalam hidup kita. Maka itulah yang menunjukkan identitas Kristus yang ada di dalam dalam pribadi hidup kita. Maka kita disebut orang pengikut Kristus atau orang Kristen. Oleh sebab itu penting bagi kita mengasihi tanpa pamrih atau tanpa menuntut imbalan. Itu sangat penting, saudara. Oleh sebab itu Paulus dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4.
sampai 7. Kasih adalah sukacita, damai sejahtera, ya, panjang sabar, dia tidak pemarah, ya, dia tahan segala sesuatu, ya, dia murah hati, dia tidak mendendam, tetapi dia selalu memiliki siap untuk mempraktikkan kasih yang daripada Allah itu, yaitu agape di dalam kehidupan setiap hari. Oleh sebab itu orang Kristen yang sungguh-sungguh akan nampak di dalam perbuatan hari-hari, dalam kesehariannya, apakah dia mempraktikkan kasih. Dan sebagai seorang Kristen yang benar juga adalah dia harus mengajarkan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak bisa menambah dan mengurangi akan kebenaran. Ini menunjukkan ke dia bahwa dia memiliki komitmen total untuk menghargai Allah dan Kristus dan ajarannya. Dia tidak menambah dan mengurangi akan pengajaran Kristus itu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, jadi intinya firman Tuhan juga menekankan ya Pak Melki dalam Yohanes 14 ayat 15 bahwa jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala hukum. Iya, jadi kalau kita mengasihi, mungkin yang Tuhan maksudkan di sini adalah kita berpegang teguh, ya, turut berpegang teguh pada perkataan Tuhan, ya. Itu baru namanya kita mengasihi dia, ya. Iya, Yohanes 8 ayat 31 katakan, jikalau kamu berpegang teguh, Yesus katakan, jikalau kamu berpegang teguh pada perkataanku, barulah sesungguhnya kamu dikatakan muridku. Nah, kalau kita tidak berpegang teguh pada ajaran Kristus, berarti kita tidak dikatakan oleh Yesus murid Yesus. Ya. Mengapa? Karena kita tidak berpegang teguh pada kebenaran. Artinya kebenaran Kristus itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jadi intinya kalau mau jadi pengikut Kristus sejati, kita harus berpegang teguh, ya. Kita harus benar-benar mengasihi Kristus, namanya mengasihi Kristus. Ada banyak orang, Pak Melki, juga bilang begini, aduh, kita ini anak-anak Tuhan kok, kita setia pada Tuhan, tapi itu sifat pendendam masih ada, ya. Aduh, kita so ampuni dia, untuk bertemang ulang sonya ndak noh, kita so mau bertemang din dia. Tapi kita susah maaf noh, itu namanya bukan kasih, ya. Tetap aja berarti masih ada perasaan dendam, ya. Jadi sebagai orang Kristen, kita sebagai orang Kristen adalah peserta daripada Kristus. Ya. Artinya kehidupan Kristus melekat pada diri kita. Ya. Nah, kalau kehidupan Kristus ada melekat pada hati kita, dalam pikiran mindset kita, maka kita tidak akan memunculkan suatu dosa dendam, tidak akan. Ya. Malah kalau misalnya dalam interaktif ada orang yang kasar-kasar, ya. Kita bersyukur di mana orang itu memiliki hati yang baik, terbuka, mau ingin tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya, dan kita bersyukur karena dengan interaktif ini dibuka seperti itulah fungsinya, supaya kita saling interaksi dan saling mengkoreksi melalui firman Tuhan, dan kita sama-sama untuk mencapai surga. Inti pokok pelajaran ini adalah bagaimana kita mencapai surga itu penting, bukan masalah dendam, bukan, tetapi bagaimana kita nantinya menjadi sempurna seperti Kristus. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita berada bersama-sama dengan dia di dalam awan-awangan. Itu yang penting sekali. Amin. Seperti itu. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17. Seperti itu. Baik, jadi untuk Ibu Rita di Kiniar Tondano, terima kasih sudah mengirimkan SMS. Silakan kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan, Ibu Rita, masih ada banyak waktu ini, masih ada setengah jam waktu kita. Untuk Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami ingatkan, kalau mau berinteraksi dengan kami, silakan hubungi kami di 0811 434537. Baik, saya melirik di layar SMS, di layar HP kami ini sudah ada SMS lagi dari Pak Raymond. Seperti biasa ini Pak Raymond juga sering masuk, Pak. Ya. Pak Melki dari Minawerot ini. Saya ingin minta penjelasan, Pak. Kemanakah jiwa atau roh orang yang telah mati? Apakah dia benar langsung berada di surga atau di pangkuan Bapa? Ya. Ataukah jiwanya melayang-layang di alam kematian? Banyak orang bilang, terlebih di acara-acara penguburan, katanya almarhum sudah di surga karena hidupnya baik. Nah, mohon dijelaskan, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Melki. Ini pertanyaan yang sudah berapa kali sebenarnya ini diangkat, tapi tidak ada salahnya. Mungkin kita mengulang-ulang, ini review kembali dari Pak Raymond, bagus, supaya kita tahu kira-kira kalau kita mati mau kemana, ya Pak Melki. Betul, baik, ini terima kasih untuk Pak Raymond. Silakan Pak Melki. Ya, terima kasih. Jawabannya adalah dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 dijelaskan di situ ada kata Hade, ya. Kata Hade atau dunia orang mati dalam bahasa Yunani. Jadi kalau saudara memiliki bahasa Indonesia Yunani, itu dijelaskan di situ bahwa Hade itu adalah dunia orang mati yang tidak kelihatan. Nah, saudara, ketika di dalam Lukas 16 ayat yang ke 19 sampai 31 itu dijelaskan dua pribadi, yaitu orang kaya dan Lazarus. Nah, ketika orang kaya meninggalkan dunia ini,
dia berada di nyala api. Nah, nyala api dalam bahasa Yunani-nya adalah flogi. Flogi ini adalah area disebut dengan Tartarou dalam bahasa Yunani. Tartarou ini adalah penjara, karantina untuk tempat siksaan orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi bukan di neraka, tetapi dikatakan Tartarou dalam bahasa Yunani, yaitu di dalamnya terdapat flogi atau nyala api dalam bahasa Yunani. Nah, orang kaya ini berada di nyala api di Tartarou itu. Kemudian dia melihat Lazarus dari jauh. Kemudian dia mengatakan, bapakku Abraham, suruh, bahasa Manado bilang, suruh akang minta tolong Pak Lazarus, suruh akang itu DP jari di air, kemudian tetes akang Pak kita lidah, karena kita menderita di nyala api ini. Kemudian apa dikatakan oleh Abraham? Hai anakku, engkau di sana, kami di sini tidak bisa, karena di tengah itu ada selang pemisah. Orang yang berada di Tartarus tidak bisa ke Firdaus, orang yang ada di Firdaus tidak bisa ke Tartarus. Nah, ini menunjukkan ke kita bahwa saudara, yang membuat pemisah itu bukan manusia, tapi Allah itu sendiri. Nah, pertanyaan Pak Raymond adalah bagaimana ketika kita mati? Yaitu ketika kita mati kita tidak langsung ke neraka, saudara, tidak langsung ke surga. Tidak langsung ke surga, tetapi kita berada di Hades, dunia orang mati. Nah, kemudian di dunia orang mati itu ada dua bagian. Yang pertama adalah Firdaus, yang dalam Lukas 16 itu dikatakan di Kolfon, ya, dikatakan dalam bahasa Yunani Kolfon. Kolfon itu adalah pangkuan Abraham, ya, bersandar pada dada Abraham, itu Kolfon dalam bahasa Yunani. Kemudian Tartarus adalah tempat orang yang selagi dalam dunia ini melakukan ketidakbenaran atau melakukan kejahatan. Nah, ketika mati maka mereka dipisahkan. Oleh sebab itu, kalau kita mau jujur kembali kepada pengajaran perjanjian baru, orang yang mati tidak ada pengajaran di dalam Alkitab langsung dia ke surga atau ke neraka, tidak. Karena mengapa? Karena kalau itu terjadi, bahwa ketika Yesus datang kedua kali dalam Matius 25, maka tidak perlu dibangkitkan orang mati, langsung aja ke surga. Tapi kenapa mesti dibangkitkan dalam Yohanes pasal 5 ayat 28-29? Orang mati hidup dalam kebenaran, orang mati hidup dalam kejahatan, dua-dua dibangkitkan. Nah, untuk apa? Untuk menerima pengadilan, ya, menghadap pengadilan Kristus. Apakah Anda melakukan kebenaran atau tidak? Nah, ketika Anda melakukan kebenaran, berarti ketika bangkit Yesus datang pada kali yang kedua, Anda berada di Firdaus sebelumnya. Nah, kalau Anda berada di Firdaus, di pangkuan Abraham, yaitu Kolfon dalam bahasa Yunaninya, berarti Anda selagi di dunia melakukan kebenaran. Tetapi ketika kita berada di Tartarus, maka kita melakukan kejahatan. Nah, itulah sebagai contoh dalam perjanjian baru, dalam Lukas pasal 16, orang kaya berada di Tartarou dalam bahasa Yunaninya, bahasa Indonesia Tartarus, yaitu di flogi, yaitu nyala api. Nah, saudara, ini pelajaran bagi kita sangat penting, yaitu orang kaya. Orang kaya banyak uang, tapi uangnya tidak menolong dia untuk pergi ke Firdaus, saudaraku. Tetapi dia justru berada di Tartarou atau flogi, nyala api itu. Ini pelajaran bagus bagi kita bahwa hati-hati dengan uang. Jangan kita, ya, melekat pada hati kita dengan uang. Karena ketika kita melekat hati kita pada uang, maka kita akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh orang kaya. Oleh sebab itu penting bagi kita bahwa kesimpulannya, bahwa ketika kita mati, maka kita berada di Hades atau dunia orang mati. Dan di dunia orang mati itu ada dua bagian, yaitu dikatakan Firdaus dan Tartarus atau flogi yang berisi nyala api itu. Jadi melalui pelajaran ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita mati, kita akan dihukum. Ibrani 9:27, satu kali kita akan mati kemudian datang hukuman. Nah, hukuman itu datang mengapa? Karena pilihan kita jatuh pada pilihan kita. Ketika kita hidup dalam dunia ini melakukan kebenaran, maka ketika kita mati, kita akan memetik dari buah kebenaran yang kita lakukan di dalam dunia ini, yaitu berada di Kolfon, yaitu pangkuan Abraham. Tapi ketika kita hidup dalam dunia ini melakukan kebenaran, maka kita harus memetik juga hasilnya, yaitu kita berada di flogi, nyala api, yaitu Tartarou. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Jadi intinya Pak Melki tidak segampang itu, ya. Jadi apa yang kita buat itu, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai.
Jadi bahwa kalau ketika kita tidak bisa hidup kudus di dalam dunia, bahwa nantinya kita akan berada di Tartarus. Ya. Jadi ada dua tempat ya. Berarti orang tuh jadi ketika dia mati jadi tidak benar itu yang pernyataan. Kadang-kadang kita sering dengar orang mengatakan hari ini juga bapak atau ibu ini sudah berada di surga ya. Sudah ada berada di pangkuan Tuhan di surga, pangkuan Yesus. Sebenarnya itu salah, karena itu firman Tuhan tidak menjelaskan seperti itu, dan sangat jelas dikatakan bahwa kita sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua ya. Jadi oleh sebab itu selagi hidup dalam dunia ini kita setialah. Pelajaran tadi mengajarkan kepada kita, mengajak kepada kita agar kita senantiasa kudus setiap hari. Karena hasil kekudusan itulah yang kita akan petik nanti, yaitu kita berada di Firdaus. Jangan kita mengalami sama seperti yang dialami oleh orang kaya, saudaraku, yaitu berada di nyala api. Jangan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, lakukanlah hukumnya dan hiduplah kudus di hadapan Tuhan, agar kekudusan itu kita yang merasakan, bukan orang lain. Saya mengajar kekudusan, bukan saya merasakan, tapi saudara melakukannya, kita sendiri yang mengalaminya. Dan itu indah kalau kita mau setia kepada Tuhan. Tapi ingat saudara, kita harus bayar harga. Kita harus menderita dalam dunia ini, teraniaya oleh karena kebenaran. Mungkin karena kita memberitakan kebenaran, kita akan diejek, kita akan dihina, kita akan dicaci maki, bahkan kita akan dianiaya sampai mati dibunuh. Tetapi ingat saudara, segala sesuatu ada upah yang harus kita terima daripada, ada reward, ada apresiasi yang Allah berikan. Wahyu 2 ayat yang ke-10, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita ada punish dan reward ya. Jadi ada hukuman dan ada penghargaan. Baik, terima kasih sekali lagi. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, silakan hubungi kami di 0811434537. Ini ada pertanyaannya. Ini agak lucu ini Pak Melki, tapi tidak ada salahnya. Pertanyaan dari Pak Doni di Kolongan. Ya. Kita mau tanya kok Bapak, apa boleh orang Kristen bertanya pada dukun-dukun atau orang-orang pintar dalam tanda petik? Soalnya ada penatua di kampung yang sakit, dia bilang dia sobat tanya tuh orang pintar di kota X lah. Katanya dia ada orang baking. Bagaimana menurut Bapak? Ini bagus nih Pak Melki, karena banyak sekali orang Kristen sekarang yang seperti ini loh, ketika mengalami satu penyakit yang susah katanya ke dokternya sembuh, mulai bilang ini orang baking. Padahal mungkin tuh dokter yang belum tahu mau kasih bayi bagaimana, dia malas mau konsultasi, dia offer ke tempat ke rumah sakit yang lebih bagus, dia mau tangani sendiri. Saya tanya bayi-bayi, dia orang itu mulai ambil kesimpulan, wah dia berarti ini saudari dokternya, bayi berarti ini orang doti. Dan dia bertanya Pak orang ini, ceritanya dia bertanya Pak orang pintar, katanya bilang ada orang baking. Bagaimana ini Pak? Makasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Dan ini pelajaran untuk kita. Jawabannya adalah pelajaran untuk kita. Nah, ketika kita menjadi seorang Kristen, kita harus tinggalkan hal seperti itu, saudaraku. Mengapa? Karena itu adalah akan terjadi kecemburuan. 2 Korintus pasal 2 ayat yang kedua dikatakan oleh Paulus, aku cemburu kepada kamu karena aku telah tunangankan kamu dengan mempelai laki-laki itu Kristus. Jadi hati-hati dengan itu saudara. Kemudian yang kedua adalah dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 dikatakan begini, dalam terjemahan Indonesia Yunani, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian daripada di dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, dalam bahasa Yunani dikatakan adalah hobatan. Ada bahasa Yunani hobatan. Nah, hobatan termasuk dukun itu, saudara, jangan. Apalagi kita seorang penatua. Nah, seorang penatua berarti kan kriterianya harus sesuai firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 3. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, penatua. Nah, kriteria penatua itu harus kriteria kudus. Dan itu dikatakan oleh Paulus bahwa itu suatu pekerjaan yang mulia, yang Allah memberikan inspirasi kepada Rasul Paulus. Dan kalau kita sakit kemudian kita ke dukun, kita ragu berarti keyakinan kita kepada Kristus. Oleh sebab itu kita jangan lakukan itu, dan kita harus bertobat, dan kita harus pergi ke dokter, dan itulah iman. Iman itu kita harus berdoa kepada Tuhan, dan kita doa yang benar itu dengan sungguh-sungguh, besar kasihnya. Yakub pasal 5 ayat ke-16, dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosanya dan dia akan disembuhkan. Oleh sebab itu penting bagi kita saudara untuk berdoa kepada Tuhan dan percaya
percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan akan menyertai kita. Karena Roma 8 ayat 31, jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Selagi kita berdiri dalam kebenaran, maka tak seorang pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Mungkin maksudnya Pak Melki, ya, jadi intinya banyak kan pada faktanya seperti itu. Ya. Orang sepertinya sekarang, saya juga berapa kali berjumpa dengan orang selalu bilang, aduh dia ini kena tali bagu lah, tali gumutu lah, tali apa Pak Melki, yang menyatakan bahwa dia bukan penyakit, artinya penyakitnya penyakit dalam tanda petik. Ya. Saya bilang selalu, mari, ini zaman manusia sampai ke bulan, manusia sekarang sampai menuju Mars, kok masih berpikir seperti itu? Ya. Kita selalu kasih contoh, itu satu hal yang mustahil. Mana ada orang bisa bikin jarak jauh? Kalau ada orang boleh bikin jarak jauh, nanti kalau ada orang dendam 4 orang sendiri, bagaimana ini bisa dari jarak jauh-jauh orang bisa kirim, dia bayar orang suruh bikin cilaka. Jadi tidak ada, itu yang pasti tidak ada orang bisa begitu. Ya, jadi begini, kita sebagai orang Kristen kita harus berprinsip pada kebenaran. Kita berdiri bagi kebenaran, ya. Karena kita ingat saudara, kita ini bukan seperti binatang ketika mati habis perkara, tapi kita manusia mati. Ibrani 9:27, satu kali manusia akan mati kemudian datang untuk hukuman. Yang kita takuti itu hukuman. Jadi jangan melakukan hal seperti itu, karena ketika kita melakukan dan itu akan kita menerima, ya, roh kita akan yang menderita. Oleh sebab itu penting bagi kita harus setia kepada Tuhan sampai mati, maka mahkota kehidupan akan kita terima. Wahyu 2 ayat 10. Terima kasih. Baik, kita lanjut lagi Pak Melki. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, silakan, masih ada sekitar 15-20 menit lagi waktu kita. Silakan hubungi kami kalau ingin bergabung bersama kami di 0811 43 45 37. Ini ada masuk SMS Pak Melki dari 0853, tidak mencantumkan nama ini. 0853 4036 30 sekian. Ini rupanya cuma pernyataan. Jadi kaya itu tak masalah. Yang penting kita kaya materi dan kita kaya materi dan kaya juga rohani. Keduanya harus seimbang. Ya, baik sekali ini pernyataan ini. Sayang sekali tidak mencantumkan nama ini dari Bapak atau Ibu. 08534036 sekian. Ya. Bagaimana Pak Melki? Silakan tambahkan sedikit. Kan Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang prioritas utama adalah Tuhan. Kalau kita mau memprioritaskan utama Tuhan, kita menempatkan Tuhan dalam hidup kita, maka otomatis sekalinya itu akan ditambahkan. Jadi ada ditambahkan kepada kita. Dan pastikan bahwa segala sesuatu kalau kita setia kepada Tuhan, masa Tuhan mau kasih biarle. Jadi ya yang pasti bahwa kita udah tahu kata kuncinya kan. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, pastilah ada saja penyertaan Tuhan. Karena 1 Korintus 2:9 mengatakan bahwa mata tidak tampak, telinga tidak mendengar, pernah timbul dalam hati manusia, Allah sediakan bagi orang mau mengasihi Dia. Ya. Nah, apakah kita meragukan itu? Yang pasti tidak. Mengapa? Karena kita mengasihi Tuhan, berarti Tuhan akan menyertai kita, dan di dalam hidup kita pasti akan berkembang dalam segala hal, asal kita mau setia kepada Tuhan, yaitu kita melakukan kebajikan kepada orang lain, kepada orang miskin, kepada saudara kita yang miskin kekurangan. Lakukan itu, dan itu kita akan menuai suatu waktu nanti ketika kita meninggalkan dunia ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, memang tidak ada juga, Tuhan juga tidak melarang orang kaya, Pak Melki. Tidak. Jadi ketika kita mau rajin, kita mau berusaha, bisa saja Tuhan berkati. Bahkan orang yang tidak di dalam Tuhan pun bisa kaya, ya. Seperti orang ateis, mereka kaya. Begitu banyak orang ateis yang tidak pernah mengenal Yesus siapa, tapi dia bisa kaya karena dia rajin. Tapi permasalahan di sini adalah bukan masalah kayanya itu, tetapi hatinya itu melekat pada kekayaan, itu masalah. Ya, betul ya. Jadi hatinya melekat pada mamon. Itu masalah. Dan itu jiwanya pasti kan tidak akan menuju ke Firaus. Ya. Seperti orang kaya dalam kelas 16. Jadi hati-hati kita bisa kaya, tapi jangan hati kita melekat pada kekayaan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik. Ini ada juga SMS dari Pak Maxiliando. Ini juga merupakan sebuah pernyataan, Pak Melki. Iya. Dia mengatakan dari Pak Maxiliando di Kelurahan Sumalangka Tondano. Ini juga penggemar setia kita. Saya memperhatikan sampai saat ini masih banyak yang mengaku hamba Tuhan menjadi penyebab pertentangan di antara orang Kristen karena perbedaan tafsiran isi Alkitab, dan masing-masing mengklaim tafsiran mereka yang benar, terutama bagian-bagian Alkitab yang dikaitkan dengan keselamatan. Nah, ini mungkin pernyataan saja, Pak Melki. Bagaimana pandangan Pak Melki? Saya pikir ini
ini relatif ya Pak Melki. Ya, relatif, ya. Karena kalau kita memang benar-benar mau ikut Tuhan, pasti kita pegang saja kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, jangan terlalu banyak ditafsir-tafsir, karena mungkin justru itulah betul sekali yang Pak Maksi bilang, ini karena terlalu banyak tafsiran. Banyak pendapat. Tambahkan sedikit Pak Melki. Ya, terima kasih, pernyataan bagus sekali, dan suatu tambahan bahwa benar kalau kita menjadi hamba Tuhan. Contoh, ketika sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan pada rasulnya, pergi jadikan semua bangsa itu muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian dikatakan bahwa ajar mereka. Ingat saudara, dikatakan ajar mereka menurut segala sesuatu yang aku pesankan. Ini menunjukkan ke kita bahwa saudara, kita harus mengajar sesuai dengan pesan Yesus, yaitu dalam firman Tuhan. Kita tidak bisa menambah, mengurangi apapun yang terjadi. Dan itu saudara menunjukkan ke kita bahwa kita harus berdasarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan bahwa jikalau barang seorang berkata-kata, hendaklah perkataannya bersetuju dengan firman Tuhan. Apa tujuannya? Karena Yesus katakan kepada para rasul dalam Matius 28 ayat yang ke-20 bahwa apa yang aku pesankan itu dan ajar kepada murid itu adalah berasal dari Bapa. Dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-49 sampai 50. Oleh sebab itu, karena pesan Bapa itu mengandung hidup yang kekal, tak seorang manusia pun yang menafsir atau menambah, mengurangi kebenaran itu. Karena apa? Oleh sebab itu, seorang hamba Tuhan supaya tidak terjadi penafsiran, apa yang akan harus dia memiliki sumber daya, yaitu dia harus menguasai bahasa asli Yunani dalam Perjanjian Baru. Supaya apa? Supaya tidak terjadi penafsiran. Dan dia mengeksigesis, mengeluarkan arti daripada kata-kata itu, sehingga hamba Tuhan itu memiliki sumber daya dan dia bisa mengajar sesuai dengan apa yang Yesus mau. Kalau kita sungguh-sungguh mau menjadi hamba Tuhan, ya, kalau kita cuma memiliki motivasi yang lain, pasti kita tidak akan berhasil dalam hal ini. Oleh sebab itu penting bagi kita, seorang hamba Tuhan mesti rendah hati dan harus mengerti bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus tidak bisa kita tafsir. Mengapa? Karena ketika kita tafsir, maka disitulah letak kesalahan kita. Oleh sebab itu, supaya tidak terjadi penafsiran apa? Yaitu dia harus menguasai bahasa asli. Kalau perjanjian lama, dia harus menguasai bahasa Ibrani. Kalau perjanjian baru, harus menguasai bahasa Yunani. Apa tujuannya? Agar dia mengeluarkan arti dalam ayat itu, bukan menafsir. Oleh sebab itu ada banyak referensi Yunani, yaitu perlu kita seorang pengajar belajar, yaitu beli bahasa Indonesia Yunani, kemudian referensi koine, kemudian kita dapat mengerti dan kita belajar bahasa Yunani. Apa tujuannya? Mengabdi kepada Allah, supaya kita mengeluarkan arti bukan menafsir. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, itulah betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Maksi tadi ya Pak Melki. Ya. Jadi ini seringkali terjadi kesalahpahaman karena terlalu banyak tafsiran. Ya. Sebenarnya kalau kita mau simpel saja, kita lebih banyak kita mengerti kebenaran firman itu dari sudut bahasa. Ya, kita mengerti benar, kita tidak perlu banyak menafsir. Tidak perlu menafsir. Ya, jadi tak perlu eksegesis yang terlalu dalam. Yang sebenarnya kadang-kala justru benar yang tadi dikatakan bahwa terlalu banyak tafsiran itu yang membuat ayat itu justru diselewengkan. Ya. Yang sebenarnya sudah bisa dengan jelas dengan mudah dimengerti. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikut ini Pak Melki. Sepertinya ada lagi dari Ike di Tanggari. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 berkata, orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak berbuat dosa lagi karena benih Allah tinggal di dalam dia. Bagaimana jika ternyata orang itu jatuh lagi dalam perbuatan dosa, Pak? Padahal selama ini dia juga setia. Ya, bagus sekali. Bagus ini pertanyaan. Mohon maaf tadi ini tidak menjelaskan Ike, hanya bilang Ike Tanggari, tidak tahu ini Bapak atau Ibu. Ya. Silakan Pak Melki. Terima kasih. Jawabannya adalah di dalam pelajaran tadi kita mengajarkan bahwa mengapa orang itu sekalipun sudah melaksanakan perintah Kristus, yaitu sudah menjadi orang kudus, tetapi dia jatuh kembali. Jawabannya adalah karena Allah memberikan kebebasan kepada manusia dan diberi pilihan bebas memilih kepada manusia. Oleh sebab itu, karena diberi kebebasan, maka sekalipun dia sudah cukup lama menjadi orang Kristen, tapi suatu saat dia jatuh, maka dia akan jatuh karena pilihannya dan diberi kebebasan untuk memilih tidak mentaati firman Tuhan, dan itulah penyebab dia jatuh. Oleh sebab itu penting bagi kita saudara, hati-hati. Kita harus memilih bahwa kita harus setia kepada Tuhan. Dan setia dalam bahasa Yunani adalah pistos,
yaitu handal, tidak berubah dan dapat dipercaya. Dan ini menunjukkan ke kita bahwa kita harus setia, harus pistos, agar kita setia kepada Tuhan dan sampai kita mati dan sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Karena itu kesetiaan itu sangat penting, saudara. Tetapi kesetiaan itu juga, saudara, sangat sulit yang kita harus pertahankan. Mengapa sangat sulit, saudara? Karena kita diberi oleh Allah kebebasan. Tetapi kebebasan terkadang kita disodorkan oleh hal dunia. Terkadang kebebasan itu kita salah gunakan. Oleh sebab itu penting kita setia, ingat selalu. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen yang sudah melaksanakan perintah Kristus, kita harus dikatakan oleh sama seperti katakan oleh Paulus dalam Kolose 3:16. Biarlah perkataan Kristus itu diam dalam dirimu dengan limpahnya, dengan hal ajar mengajar, nasihat menasihatkan. Apa tujuannya? Karena dengan limpah firman Tuhan dalam pikiran kita, saudara, itu yang memproteksi kita, itu menghalangi kita untuk menimbulkan ide-ide yang jahat, ide-ide yang menimbulkan dosa. Oleh sebab itu penting bagi kita bahwa kita harus hati-hati dengan itu. Kita harus setia kepada Tuhan, dan kehidupan kita, kesetiaan kita itu akan dibayar oleh Allah ketika kita setia. Pertama, kita berada di Firdaus. Kedua, kita memperoleh mahkota kehidupan. Ketiga adalah tempat kita ya ada suatu reward yang luar biasa yang Allah sediakan bagi kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 18, sengsara yang pada zaman ini tidak sebanding dengan apa yang akan kita peroleh nanti. Oleh sebab itu penting bagi kita menjaga kekudusan hidup kita dan jangan memilih untuk tidak setia kepada Allah. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Melki atas penjelasannya. Jadi intinya memang Pak Melki, banyak orang berpikir kan di firman tadi dia katakan di 1 Yohanes 3 ayat 6 dan 9 di pertanyaan tadi dia bilang kita tidak mungkin lagi berbuat dosa, tapi ternyata ada orang masih bisa jatuh lagi dalam dosa. Ya, jadi ayat itu ada dalam bahasa Yunani-nya dijelaskan itu diterjemahkan tidak terus-menerus melakukan dosa. Ya, betul. Bukan dalam arti kata dia tidak lagi bisa berbuat dosa ya. Berdosa terus, karena di 1 Petrus 2 ayat 24 juga di Roma 6 ayat 11 dikatakan kita wajib hidup lepas daripada dosa. Jangan lagi, artinya betul tadi penjelasannya bahwa tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, dalam arti kata tidak boleh berbuat dosa lagi. Bukan kita tidak mungkin jatuh dalam dosa lagi. Ya, kita bisa jatuh. Iya, kita jangan tinggal lagi di dalam dosa. Harusnya tinggal landas lah ya. Jadi lebih penekanan di situ artinya jangan sengaja. Ya, persis. Jangan sengaja melakukan dosa. Karena inilah kadang-kadang orang berpikir gini Pak Melki, di 1 Petrus 2 ayat 24 kan dikatakan dosa sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Jadi dengan sudah ditebus Yesus ya, bahwa orang lupa bahwa yang Yesus tebus itu dosa kita, tapi tidak berarti kita bisa hidup lagi dalam dosa. Jadi yang Yesus salib itu, yang Yesus lakukan adalah nubuatan dalam perjanjian lama. Harus digenapi. Kemudian Yesus, Ibrani pasal 9 ayat 15, dia adalah perantara sebagai perjanjian baru. Ya, perantara perjanjian baru. Oleh sebab itu dia apa yang dia lakukan itu, dia lakukan di kayu salib adalah suatu jaminan bagi orang Kristen. Ya. Nah, tetapi orang Kristen itu sekalipun Yesus sudah lakukan di kayu salib, ya, dia bangkit pada hari yang ketiga sebagai jaminan orang Kristen, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa sudah diselamatkan oleh Kristus. Tidak. Karena Yesus bilang, jikalau engkau mengasihi aku, turunlah segala hukumku, dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Oleh sebab itu hati-hati dengan memiliki konsep seperti itu, saudara. Jadi kita harus melakukan hukum Kristus agar kita dapat diselamatkan, dan kita dengan melakukan hukum Kristus kita mengambil anugerah itu. Ya. Jadi sekalipun anugerah itu diberikan cuma-cuma, tapi kita harus mengambilnya anugerah itu. Tapi dengan cara bagaimana? Melakukan hukum Kristus. Yohanes 15 dan 15. Jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Dan jikalau engkau mengasihi apa yang Yesus katakan, apa yang aku katakan kamu melakukannya. Yohanes 15 ayat 14, kamu disebut sahabatku. Seperti itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, jadi betul ya, ini yang mungkin orang kadang-kadang salah pemahaman ya Pak Melki ya. Padahal seharusnya kita mengerti bahwa apa yang tadi dikatakan bahwa kita keselamatan Yesus sudah berikan, tapi bukan berarti keselamatan kita langsung masuk surga ya. Jadi janji itu yang digenapi dari nubuatan bahwa seorang anak akan mati, jadi anak Tuhan akan mati datang ke dunia untuk harus ada pengorbanan dari darah Kristus ya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa seorang pengajar Alkitab dia harus menguasai seluruhnya. Karena ketika dia mengajar sesuai dengan firman Tuhan, maka itu dia aminkan orang yang
mengaminkan itu akan diselamatkan oleh firman Tuhan itu. Oleh sebab itu 1 Petrus 4 ayat 11 dikatakan oleh Petrus, jikalau barang seorang berkata-kata, perkataannya harus bersetuju dengan firman Tuhan. Mengapa? Karena seorang pengajar itu tidak penting. Yang penting adalah ketika dia menuntut, dia memberikan informasi firman Tuhan di kitab apa, pasal berapa, itu yang membuat orang itu dapat diselamatkan, yaitu firman itu. Ya, kalau dia cuma sebagai selang, kalau air dengan selang, dia sebagai selang. Tapi yang memberi kehidupan adalah air itu. Dia sebagai cuma sebagai apa ya, perantara. Alat, ya. Tapi yang memberi kehidupan adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan oleh Pak Liano tadi bahwa jangan terjadi penafsiran, itu, jangan menafsir. Yang benar adalah kita harus, seorang guru harus menguasai bahasa asli. Kenapa? Karena dengan bahasa asli dia dapat mengeluarkan artinya, dan dia tidak bisa menambah mengurangi firman Tuhan. Dia tidak bisa merubah di dalam Alkitab. Karena apa adanya firman Tuhan? Karena firman Tuhan itu kudus, dan firman Tuhan itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Siapa kita ini dia? Dalam 1 Korintus 1 ayat ke-23 ada ayatnya ke-25 bahwa kebodohan Allah tidak ada manusia yang bisa melebihi. Dari kelemahan Allah itu lebih gagah daripada manusia. Jadi manusia mau rubah firman Tuhan, apa kuasanya? Tidak ada. Oleh sebab itu penting bagi kita, seorang pengajar harus menguasai seluruh firman Tuhan agar menjadi berkat bagi orang. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita, Pak Melki. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin kami sudah menutup line SMS kami pada sore hari ini. Kita tidak menerima lagi SMS karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 18 ya, atau sudah hampir jam 6 sore. Kita akan segera menutup acara ini. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, kita bisa jumpa lagi minggu depan bersama dengan kami di sini. Anda silahkan bergabung di pukul 5 sore minggu depan. Kami akan hadir lagi di tempat ini dengan acara, dengan topik yang berbeda lagi, dengan judul yang berbeda. Kita akan tutup acara ini, kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah belajar sebagian daripada firman-Mu, kami sudah berdiskusi, dan kiranya semua apa yang kami dengar dan bahas bersama itu boleh menguatkan iman kami, boleh menyadarkan kami untuk pentingnya kami berpegang teguh menjadi anak-anak-Mu yang selalu hidup dalam kekudusan, menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan yang tercela yang justru mempermalukan nama-Mu Tuhan. Engkau menjadikan kami anak-anak terang-Mu di dunia ini yang memancarkan terang kemuliaan-Mu untuk selama-lama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dari saat ini kami mau berdoa bagi seluruh pendengar kami agar Tuhan boleh sertai mereka seperti Engkau menyertai kami semua di sini, agar kami semua boleh berada lagi dengan badan tubuh yang sehat sejahtera. Kami akan melewati 1 minggu lagi ke depan. Kami besok akan beribadah seperti biasa. Tuhan berkati kami semua anak-anak-Mu. Jadikan kami selalu anak-anak terang-Mu Tuhan yang mau rajin beribadah untuk selalu kami menghormati hari-hari beribadah. Bapa dalam surga, kami mau berdoa bagi pemimpin radio ini, dari owner, teknisi sampai kru, semua Tuhan berkati, karena melalui radio ini juga nama-Mu boleh selalu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati usaha-usaha mereka juga di dalam pekerjaan ini. Bapa dalam surga, inilah doa kami. Banyak lagi yang hendak kami minta daripada-Mu, tapi sebelum itu keluar dari bibir kami, Engkau Maha mengetahui apa yang menjadi isi hati kami. Inilah doa kami yang sudah kami minta hanya di dalam satu nama, nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya Bapa. Amin. Amin.